سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat yang lain. Derajat keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak lain merupakan pancaran kemuliaan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melebihi nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keistimewaan di sisi Allah. Banyak nabi dan rasul mengidolakan umat seperti umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ada salah satu nabi yang merasa iri dengan keistimewaan yang diberikan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashihul Ibad, ada 4 hal yang membuat Nabi Adam alaihi salam iri dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah tidak memberikannya kepadaku. Berikut 4 hal yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya 1. Bisa bertaubat di mana saja. Nabi Adam alaihissalam berkata, taubatku hanya diterima ketika di kota Makkah, sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat dimanapun tempatnya, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa bermaksiat dengan memakan buah huldi di surga, Allah Subhanahu wa taala telah menghukum dan menjerahkan keduanya ke dalam dunia. Namun keduanya tiada henti menangis, menyesal dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah ketika keduanya berada di kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Hal tersebut sangatlah berbeda dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya untuk bertaubat dari dosa-dosa seberapa dosa seorang hamba. Jika dia mau bertobat dan menyesali kesalahannya, maka rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada murkanya, sehingga taubatnya pasti akan diterima. Yang kedua, diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala meski bermaksiat. Nabi Adam alaihissalam berkata,
Sesungguhnya aku mengenakan pakaian ketika aku bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku telanjang, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat dalam keadaan telanjang. Namun Allah tetap memberikan pakaian kepada mereka. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa bermaksiat kepada Allah dengan memakan buah huldi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melepas semua pakaian mewah yang indah dari surga. Bahkan dalam salah satu riwayat, dahulu kulit Nabi Adam alaihissalam berbentuk seperti kuku. Ketika ia bermaksiat, bentuk kuku itu hanya tersisa di ujung tangan dan kaki. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bermaksiat dengan melakukan perbuatan zina dan sebagainya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan mereka pakaian di dunia, bahkan mampu membeli dan mengenakan pakaian baru yang lebih bagus. Yang ketiga, yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri kepada umat Nabi Muhammad SAW, meski bermaksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memisahkan mereka dengan istrinya. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Ketika aku bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan aku antara istriku." Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak memisahkan antara mereka dan istri-istri mereka. Dikisahkan ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diusir dari surga setelah melakukan perbuatan maksiat, keduanya pun dipisahkan antara pojok bumi dengan pojok bumi lainnya. Namun umat Nabi Muhammad SAW tetap mampu berkumpul bersama istri, anak-anak, dan keluarga setelah melakukan dosa besar. Yang keempat, dimasukkan surga tatkala bertaubat. Sesungguhnya aku telah bermaksiat di dalam surga, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah di luar surga, lalu Dia memasukkan mereka ke dalam surga tatkala mereka bertaubat. Jika dahulu Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke dunia setelah bermaksiat, namun hal tersebut berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Seberapa besar dan berat dosa seorang hamba di dunia, jika ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah keempat hal yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri dengan umat Nabi Muhammad SAW. Hendaknya hal tersebut dapat kita ambil hikmah bahwa begitu mulianya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa meningkatkan takwa dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk golongan orang-orang ahli surga. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.